Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran yang pertama. Silahkan disimak sampai habis videonya agar lebih dimengerti lagi materinya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Terdiri dari 3 muatan pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Harimau Sumatera, orang hutan, dan badak bercula 1 merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah atau negara kita karena mereka sudah masuk dalam kategori hewan langka. Yang menyebabkan hewan tersebut langka karena adanya pemburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta adanya penggundulan hutan yang menyebabkan habitat asli mereka menjadi hilang. Perhatikan 2 gambar berikut, jawablah pertanyaan di bawahnya. Silahkan perhatikan kedua gambar ini. Gambar pertama ada hutan dan gambar kedua ada perkotaan. Nah, kita akan mencari apa hubungan dari kedua gambar ini dengan menjawab pertanyaan yang ada. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang. Hal ini juga akan mengakibatkan meningkatnya ancaman banjir dan tanah longsor, serta terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam dan mengalami kepunahan karena hilangnya habitat asli mereka. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka hewan tersebut tidak memiliki lagi tempat tinggal atau tempat hidup, sehingga mereka akan punah. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Perlu kita ketahui bahwa hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Nah, tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang. Sementara karbon dioksida di udara akan terus mengalami peningkatan. Ya, hal ini akan menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Yang harus kita lakukan yaitu tidak melakukan penggundulan hutan. Nah, jika kita ingin menebang pohon, kita harus melakukan sistem tebang pilih, yaitu dengan cara memilih pohon yang sudah layak untuk kita tebang. Kemudian, kita juga harus menanam kembali tanaman pengganti atau pohon yang kita tebang agar
Kelestarian hutan tetap terjaga dan hewan yang ada di dalamnya tetap mempunyai habitat asli mereka atau tempat tinggal mereka. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat asli mereka. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Jadi, Indonesia kita itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, salah satu hewan yang terkenal yang ada di Indonesia yaitu komodo, yang merupakan hewan asli dari Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Hewan ini merupakan hewan yang dilindungi bukan hanya oleh negara kita yaitu negara Indonesia, melainkan dunia internasional dan secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Karena begitu beragamnya jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, maka di Indonesia itu banyak taman nasional. Nah, tujuan dibuatnya taman nasional ini adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Berkurangnya jumlah dari hewan dan tumbuhan ini diakibatkan oleh pembangunan gedung dan perubahan yang menyingkirkan hewan tersebut dari habitat aslinya, serta adanya pemburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, hewan-hewan tersebut perlu kita lestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia atau untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Jadi kalian akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan yang ada di wilayah tempat tinggal kalian. Nah, dalam laporan tersebut kalian perlu mencantumkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu ciri-ciri khusus dan habitat asli dari hewan tersebut. Yang kedua, manfaat dari hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, apa penyebab kelangkaan hewan tersebut. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kelestarian hewan tersebut. Nah, yang keenam, apa langkah-langkah kalian sebagai pelajar untuk melindungi kelestarian hewan tersebut. Jadi ini adalah
6 poin yang harus kalian cantumkan dalam laporan kalian tentang hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat kalian tinggal. Nah, di sini terdapat contohnya, yaitu hewan wolai atau biasa dipanggil yaki. Masyarakat setempat menyebut hewan ini wolai atau yaki. Namun begitu, secara umum hewan ini juga dikenal dengan sebutan beruk hitam Sulawesi. Ciri khas hewan ini diliputi bulu hitam mengilat di sekujur tubuhnya, kecuali bagian tangan, muka, dan pantatnya. Yaki memiliki rambut serupa jambul di kepalanya. Yaki ini memiliki moncong yang lebih menonjol. Panjang ekornya sekitar 20 cm dan pantatnya berwarna merah muda. Tingginya sekitar 40-60 cm dengan berat badan antara 7-15 kg. Yaki ini sangat berperan dalam menjaga ekosistem dengan membantu persebaran biji-bijian di hutan Sulawesi. Artinya, langkanya primata ini berpengaruh buruk terhadap keadaan lingkungan hutan Sulawesi. Dari populasi yaki yang tersisa di Sulawesi bagian utara, 2.000 ekor diantaranya hidup di cagar alam Tangkoko Dua Saudara. Dalam 20 tahun terakhir, populasinya terus menurun secara drastis sekitar 80%. Penyebab utama kepunahan yaki ini adalah adanya penggundulan hutan dan pemburuan liar. Warga lokal atau warga dari tempat asal yaki ini suka memburu monyet hitam ini untuk disantap atau dijadikan makanan. Salah satu program untuk menyelamatkan satwa ini adalah program Selamatkan Yaki. Program ini mencakup kegiatan konservasi, edukasi, dan riset untuk melindungi monyet hitam Sulawesi ini dan hutan sebagai habitat asli mereka. Nah, ini adalah contoh laporan tentang hewan langka yang ada di sekitar kalian. Buatlah kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Contoh kesimpulannya seperti Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Seperti ini ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Negara yang akan kita bahas pertama yaitu Brunei Darussalam. Kepala negaranya yaitu Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uangnya adalah Brunei Dollar. Luas wilayahnya yaitu 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya ini adalah data dari bulan Juli 2014 yaitu 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Mereka merdeka dari Inggris. Lagu nasionalnya
Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara yang berikutnya yaitu Kamboja. Kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya ada Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uangnya yaitu riel. Luas wilayahnya sekitar 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 yaitu 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Mereka merdeka dari Prancis. Lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekasaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara berikutnya yaitu Indonesia. Kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Luas wilayahnya sekitar 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 yaitu sekitar 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Negara berikutnya yaitu Laos. Kepala negaranya yaitu Presiden Bonghan Vorachit. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya yaitu Vientiane. Bahasa nasional yang digunakan yaitu Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayahnya sekitar 237.955 km persegi. Dan jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 yaitu sekitar 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949, merdeka dari negara Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon
yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara berikutnya yaitu Malaysia. Kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya yaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan yaitu Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Luas wilayahnya sekitar 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 31.746.000. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu 31 Agustus 1957 dan merdeka dari negara Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Negara berikutnya yaitu Myanmar. Kepala negaranya yaitu Presiden Tin Kyaw. Ibu kotanya itu Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya sekitar 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 yaitu sekitar 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948, merdeka dari negara Inggris. Lagu nasionalnya yaitu Kaba Maiket atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara berikutnya yaitu Filipina. Kepala negaranya adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya yaitu Manila. Bahasanya adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya peso. Luas wilayahnya sekitar 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014, 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898 dari negara Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang atau Chosen Land.
Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara berikutnya yaitu Singapura. Kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yaakob. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya yaitu dolar Singapura. Luas wilayahnya sekitar 716 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 sekitar 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya yaitu 9 Agustus 1965, merdeka dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya yaitu Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara berikutnya yaitu Thailand. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok. Bahasa yang digunakan bahasa Thai. Mata uangnya baht. Luas wilayahnya sekitar 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 sekitar 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya, jadi Thailand ini merupakan salah satu negara yang ada di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya yaitu Pleng Chatai atau National Anthem of the Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Vientiane. Negara berikutnya yaitu Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasional yang digunakan yaitu Vietnam. Mata uangnya dong. Luas wilayahnya sekitar 331.210 km persegi.
Jumlah penduduknya dari data bulan Juli 2014 sekitar 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dari negara Prancis. Lagu nasionalnya The Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan kepemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, itulah tadi beberapa negara yang ada di ASEAN. Nah, sekarang kita akan membandingkan negara dari sisi politiknya. Negara yang akan kita bandingkan di sini yaitu negara Indonesia dan negara Thailand. Pemerintah negara Indonesia yaitu republik, sedangkan Thailand adalah kerajaan. Semua pemerintahan yang ada di negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden, kemudian kalau pada Thailand itu dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Kemudian Indonesia itu pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Sedangkan Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Thailand hanya terdiri atas daratan saja. Di Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di Thailand semboyannya adalah bangsa, agama, dan raja. Kesamaannya yaitu kedua negara ini merupakan negara pendiri ASEAN. Kemudian kedua negara ini juga terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, kedua negara ini juga berbatasan dengan Malaysia. Nah, kedua negara ini juga memegang sistem desentralisasi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.